PDIP disebut di kata Tempo, siapkan 3 calon pengganti Hasto. Siapa saja? Nah, ini dia menarik. Tempo menguliti Hasto yang disebut cawe-cawe Jokowi ini ya, membuat PDIP meradang. Dulu ketika Gibran dicalonkan sebagai wali kota Solo, dia yang bela. Tapi sekarang begitu Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo, dia yang paling keluar-keluar. Ini dinasti politik. Oke deh, namanya kan politik ya, suka dikutak-katik. Ya bagus dong intervensi yang positif. Seakan-akan istana bilang, udahlah ini udah capek nih 4 tahun nih, kagak ketangkep-nangkep. Udah sekarang seriusin. Halo, hai guys-guysku, balik lagi di Arena Politik barengan sama aku di sini yang tentunya akan memberikan informasi menggelitik seputar dunia politik. Seperti biasanya pasti ada info menarik yang dibawakan oleh Arena Politik hari ini. Dan info kita hari ini adalah berkaitan dengan Pak Hasto Kristianto. Jadi info menariknya adalah ada isu nih. Ada isu kalau Pak Hasto itu akan diganti. Waduh, Pak Hasto nih Sekjen PDIP yang selalu semangat membara, semangat 45 ya. Ini katanya mau diganti. Dan yang mengabarkan adalah portal media yang kalian pasti tahu lah. Ini seolah-olah kayak menguliti pihaknya sendiri gitu loh. Rasanya seperti itu. Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Ya Tempo menguliti Hasto yang dari 03. Ini seru ya. Oke deh. Nah di sini KPK katanya kembali membuka kasus Harun Masiku ya, kita sudah tahu ya. Yaitu politikus PDI Perjuangan yang diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum agar bisa menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu ya. Harun Masikunya ini raib ya, dan KPK menuduh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyembunyikannya. Wah ini tuduhan serius nih. Nah menariknya, para buzzer 03 dan orang-orang yang mendukung Ganjar selama ini ketika kalau mendengar berita Harun Masiku, mereka tuh bikin pembelaan. Lu orang nggak tahu sih Harun Masiku itu adalah kadernya Demokrat. Pret lu iya betul dulu kadernya Demokrat, so what gitu. Terus dia loncat ke PDIP dan bikin problem di PDIP. Jangan nyalain Demokrat lagi. Nah inilah yang namanya buzzer-buzzer 03, pendukung 03 yang nggak mau apa ya, tanda kutip malu kali ya, ada kasus Harun Masiku yang mana adalah politikus PDI Perjuangan. Udahlah jelas, jangan diputer-puter lagi ya. Nah, di sini katanya pada tahun 2020 KPK sebenarnya sudah hendak menangkap, mencokok Hasto Kristianto yang waktu itu ngumpet di Komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta Selatan, PTIK. Namun karena waktu itu PDIP masih menjadi partai penguasa, sekarang juga masih partai penguasa sih, alih-alih bisa menyeret Hasto, justru para penyidik KPK diinterogasi sejumlah polisi di kampus PTIK itu. Kasihan juga ya, padahal penyidiknya itu dari kepolisian juga. Tapi ketika ingin menangkap Hasto dan Harun Masiku yang ngumpet di PTIK, justru diinterogasi. Wih, kasihan. Oke. Dan yang seperti kita sudah tahu, sejak itu perburuan Harun Masiku lenyap, redup. Wah, Kristianto, maksud saya Hasto Kristianto juga tak kunjung diperiksa. Ya karena maklum tadi kata Tempo kan ya, dia dari partai penguasa gitu ya. Nah, pemilu 2024 mengubah peta politik. Nah berarti kita harus bersyukur dong dengan hasil pemilu 2024. Nah di sini ya biasalah, ini kan namanya opini Tempo. Dia bilang Presiden Jokowi yang menjadi bos KPK katanya ya, setelah revisi Undang-Undang KPK yang mengamputasi independensi lembaga ini pada tahun 2019 kan bersimpangan jalan dengan PDIP ya dalam pemilihan presiden. Nah, KPK pun unjuk gigi lagi mengusut Hasto Kristianto. Ya, sekali lagi ini kan opini Tempo, tapi saya bisa mengiyakan KPK seakan-akan sekarang melihat karena PDIP berseberangan dengan Pak Jokowi, kalau KPK unjuk gigi lagi, tentu
Pastilah ya, kalau menurut saya, ini juga menurut Tempo, ya didiamkan, didukung sama Pak Jokowi, kira-kira begitu. Itu kan opini ya. Nah, di sini PDIP bukan partai penguasa lagi. Masih sih, dia masih mayoritas, tapi presidennya kan sudah tidak dianggap sebagai presiden dari PDIP ya. Maksudnya Tempo ya bukan penguasa lagi loh. Ya kan? Nah, maka di sini sebutkan juga Jokowi udah punya PSI dan pendukung utama Prabowo Subianto ya. Yang mana sebagai ketua umum Partai Gerindra ya. Di sini disebutkan juga mengenai Gibran dan segala macam ya. Sehingga yang disebut cawe-cawe Jokowi ini ya membuat PDIP meradang. Hasto kan juga sering mengkritik jalannya pemilu dan ancaman demokrasi nepotismenya Jokowi. Udah pernah saya bahas juga ya, padahal dulu ketika Gibran dicalonkan sebagai wali kota Solo, dia yang bela. Dalam hal ini dinasti politik itu oke gitu, sudah pernah saya bahas lah. Tapi sekarang begitu Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo, dia yang paling keluar-keluar, ini dinasti politik. Oke deh, namanya kan politik ya, suka dikutak-katik. Nah ini dia nih, sekali lagi nih opini Tempo, dikatakan kritik Hasto itu membuat Hasto diperiksa KPK. Jadi seakan-akan Tempo ini menyisipkan opininya, tuh gara-gara Hasto sering kritik Jokowi sekarang diperiksa ada. Seakan-akan begitu kan message-nya. Tapi oke deh, kan namanya Tempo ya. Buku dan telepon selulernya, ya bahkan seluler ajudannya disita penyidik KPK ya. Nah, di PDIP kita tahu Hasto itu sebagai sekjen adalah orang nomor 2 setelah Megawati ya. Posisinya sekarang sedang digoyang. Hasto ini akan dilengserkan atau mundur, kata ini sekali lagi opini Tempo ya, saya cuma baca loh ya. Jadi Hasto ini akan dilengserkan nih dari PDIP atau mundur sendiri akibat pemeriksaan KPK itu yang kita sudah tahu lah itu akan serius, yang ujung-ujungnya ya Hasto, bukan Kusnadi, bukan stafnya Hasto itu. Nah menurut Tempo, nah ini saya baru angkat topi nih, penyidikan KPK itu bagus meski terkesan berbau politis. Di depannya saya udah seneng tuh ya, penyidikan KPK itu bagus meski terkesan berbau politis. Jadi masih aja nyalahin pemerintahan dan masih menyalahkan KPK yang sudah mulai berani. Iyalah KPK mulai berani karena sekarang kan dia lihat nih ya, bahwa Pak Jokowi ya pasti tidak mungkin seperti mau cawe-cawe dalam pemeriksaan KPK itu, udah didiemin aja sama Pak Jokowi gitu ya. Tapi di sini oleh Tempo dibilang terkesan berbau politis, ya udahlah terserah lah, itu kan namanya Tempo. Ya untuk teman-teman yang mungkin sudah sering mengikuti udah tahu lah ya, Tempo itu media yang seperti apa ya kan. Tapi di sini Tempo agak lain nih, agak lain. Cara menyebarkan opini itu agak lain kali ini ya. Dengan sedikit menguliti dari PDI Perjuangan, menguliti Pak Hasto Kristianto, dan dalam tulisannya, dalam sebuah postingannya ya di dalam buku tadi, itu ada statement bahwa Pak Hasto itu akan dilengserkan dari PDI Perjuangan. Bakal menarik nih, yuk kita ikutin dulu. Ini kan opininya Tempo, disebut-sebut mendapat intervensi dari Istana Negara. Saya nggak tahu dia dapat informasi dari mana, apa cuman menduga-duga apakah ini opini. Kalaupun benar dapat intervensi dari Istana Negara, ya bagus dong, intervensi yang positif. Seakan-akan Istana bilang, udahlah ini udah capek nih 4 tahun nih, kagak ketangkap-tangkap, udah sekarang seriusin. Nah, kalau benar begitu, ya intervensi yang bagus dong, ya kan? Oleh karena itu seakan-akan KPK mendapatkan amunisi, mendapatkan vitamin untuk mengusut kembali keterlibatan Hasto Kristianto ini dalam perkara korupsi Harun Masiku. Ya, jadi sekarang KPK membidik Hasto ya dengan tuduhan merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Apapun motifnya, pengusutan KPK ini patut kita dukung. Jadi maksudnya Tempo, motifnya itu mau cawe-cawenya dari istana atau motifnya itu murni dari penyidik KPK yang dulu justru pernah diinterogasi oleh polisi di PT IKA yaitu Rosa ya kan, yang sekarang jadi penyidiknya kembali, patut kita dukung, setuju. Kalau ini saya setuju. Termasuk menyelidiki peran Hasto.
Di sini dikatakan pemeriksaan Hasto sejatinya bisa mengungkap keberadaan Harun yang sudah 4 tahun dibiarkan bebas. Ya, ntar kita lihat ya. Di sini ada peran dari bekas ketua KPK yang lalu, yaitu Firly Bahuri. Nah, nanti deh, sebentar ya kita lihat ya. Penyidik KPK meyakini. Ada yang menarik nih, ada yang menarik. Jadi sebelumnya ketua KPK Firly Bahuri itu sempat dibenarkan dasinya oleh Bu Mega ya, sebagai ibu, dan jiwa emang sosok keibuannya Bu Mega itu sangat ketara sekali ya, bahkan dasi miringnya orang lain itu dibenarkan gitu ya. Dan itu ya selama beliau menjabat sangat baik kok ya. Pak Hasto aman kok nggak dipanggil. Yuk kita lanjut. PDIP disebut, nih kata Tempo, siapkan 3 calon pengganti Hasto. Siapa saja? Nah, ini dia menarik. Nah, disebut di dalam majalah Tempo ini, anggota DPR dari PDIP yaitu Dedi Yefri Hanteru Sitorus. Ini yang paling kenceng ngomong kalau nyerang Pak Jokowi gitu ya. Mengatakan ada dugaan. Nah, ini kan namanya dugaan, terserah dia gitu ya. Dugaan upaya penggantian sekjen karena Hasto dianggap menghalangi komunikasi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Ada dugaan. Wih, mantep ya, ada dugaannya, terserah lah kan, mereka boleh dong duga-duga ya gitu ya. Nah, di sini menarik bahwa Dedi bilang bahwa dia curiga ada upaya untuk menempatkan perwakilan istana menjadi pengganti Hasto. Saya bingung juga ya. Satu, katanya Hasto dianggap menghalangi komunikasi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Nah, kemudian sikap kritisnya Hasto terhadap Jokowi diduga membuat Hasto ini diperiksa. Dan di dalam internal PDIP, ide mengganti sekjen ini yaitu Hasto juga menguak. Artinya ada perseteruan dong di antara para petugas partai. Nah, menariknya kok di sini Dedi Sitorus bilang dia curiga ada upaya menempatkan perwakilan istana menjadi pengganti Hasto. Oke lah, misalnya si A, si Chandra Teja gitu ya, mau ditempatkan atau sebagai perwakilan istana untuk menggantikan Hasto. Memang bisa begitu saja. Kan harus persetujuan Ibu Mega. Benar. Saya nggak yakin tuh Ibu Mega bisa ditekan sama Pak Jokowi. Ganti ini sama orang gue yang namanya Chandra Teja untuk gantikan Hasto. Nggak mungkin lah. Saya bingung juga nih Dedi Sitorus nih curiganya kejauhan. Tapi oke lah, namanya orang curiga boleh kan. Kan bukan nuduh, kata baru curiga. Nah, jadi Tempo menemukan katanya ya, ini berdasarkan temuan Tempo. Sejumlah politikus PDIP, wah berarti ada dong beberapa politikus, siapa dia nggak sebut namanya ya. Ada 3 nama yang digadang-gadang berpeluang menggantikan Hasto, yaitu politikus PDIP yaitu Andi Wijayanto. Yang sebelumnya bilang, itu survei nggak benar, survei internal kami begini. Nah itulah Andi Wijayanto ya. Bekas ketua Lemhanas kalau saya tidak salah ya. Kemudian wakil sekjen PDIP Ahmad Basara juga sebagai calon pengganti Hasto katanya ya. Dan ketua fraksi PDIP di DPR yaitu Utut Adianto yang juga bisa menjadi calon pengganti. Nah kalau benar 3 orang ini, 3-3-nya ini bukan orangnya Pak Jokowi, bukan titipan istana, itu adalah kader partainya PDIP sendiri. Tapi oke deh. Nah di sini katanya Hasto menilai upaya untuk menggantikan posisinya merupakan langkah untuk memecah belah partai. Lah siapa yang mau menggantikan? Kan internal partainya. Memang Pak Jokowi yang mau, saya bingung juga ya. Sama, saya juga bingung. Yang ganti internal partai tapi ada upaya memecah belah. Yang mengupayakan memecah belah itu siapa? Yang mengganti siapa Pak Hasto? Gimana sih Pak Hasto ini? Tapi ngomong-ngomong soal pergantian atau pelengserannya Pak Hasto ini sebenarnya sudah diusulkan oleh orang luar juga nih, orang luar dari PDIP. Hal itu mencuat ketika Pak Hasto ya waktu dipanggil itu. Dan yang mengusulkan itu adalah relawan Puan Maharani. Wah, menarik nih. Ya langsung aja kita tonton videonya berikut ini.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang saat ini menjadi saksi kasus dugaan suap caleg Harun Masiku menjadi sorotan. Sejumlah pihak bahkan meminta Hasto Kristianto untuk mundur dari PDI Perjuangan karena telah disibukkan kasus Harun Masiku. Ketua Umum Gema Perjuangan Maharani Nusantara atau GPMN Dedi Palgunadi berharap Hasto mempertimbangkan dampak kasus Harun Masiku yang akan berpengaruh pada fokusnya menghadapi Pilkada serentak 2024. Dedi menyarankan Hasto legowo menanggalkan jabatannya sebagai Sekjen PDIP agar bisa berfokus pada perkara dan tak mengganggu persiapan Pilkada. Relawan Ganjar Mahfud dan Puan Maharani ini merasa perkara yang dihadapi Hasto akan mengganggu tugasnya sebagai Sekjen partai, apalagi KPK telah menyita HP dan buku catatan Hasto ketika pemeriksaan pada Senin 10 Juni kemarin. Langkah yang dilakukan KPK itu pun tak menutup kemungkinan dapat mengubah status Hasto sewaktu-waktu. Oke, itu tadi ya Pak Hasto ya. Ya mungkin ini bisa dipertimbangkan oleh Pak Hasto juga ya. Demi kebaikan bersama loh Pak Hasto ya. Iya, demi kebaikan bersama mungkin Pak Hasto bisa agak sedikit tidak sibuk-sibuk banget gitu loh. Bisa meluangkan waktu juga untuk keluarga nanti jadinya. Kayak gitu Pak Hasto. Ya tapi balik lagi lah, ini keputusannya kan ya ada di Pak Hasto juga. Dan ada di PDIP tentunya ya. Karena yang ingin memundurkan Pak Hasto tadi ya internalnya PDIP Pak Hasto. Ya gimana Pak Hasto ya. Nah guys-guysku, sayang sekali kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk guys-guysku semuanya yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku pamit undur diri dulu. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.